warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat kesehatan. Dan yang paling utama lagi ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Nurul Hidayah Ayu yang mudah-mudahan di istiqomah beradanya kami di sini, kami akan mempresentasikan makalah yang kami sudah buat yang berikut prinsip dan sasaran seperti pendidikan. Sebelum kita membahas tentang prinsip dan sasaran seperti pendidikan, terlebih dahulu kami berdua akan mengenalkan dirinya masing-masing. Saya sendiri bernama Lutfia Zahra sebagai pemateri pertama kelas moderator, dan yang samping kiri saya Halimatus Sartia pemateri kedua. Kita membahas tentang prinsip dan sasaran supervisi pendidikan. Sebelum kita membahas tentang prinsip dan sasaran supervisi, lebih baik kita akan mengetahui pengertian supervisi. Next. Satu, pengertian supervisi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan supervisi pendidikan? Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu super dan vision. Super artinya melihat, vision artinya super artinya di atas, vision artinya melihat. Sehingga supervisi biasanya diartikan sebagai melihat di atas. Dalam konsep ini, supervisi mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh pengawasan sekolah dan kepala sekolah yang kedudukannya lebih tinggi dari mengamati atau mengarahkan pekerjaan guru. Jadi supervisi itu pekerjaan kepala sekolah kepada gurunya. Jadi untuk mengarahkan pekerjaan guru, yang namanya supervisi. Yang kedua, kita akan membahas apa itu prinsip dalam supervisi pendidikan. Dalam melakukan supervisi, supervisor itu kepala sekolah yang melakukan supervisi harus memperhatikan beberapa prinsip dalam supervisi. Jadi dalam sekolah itu ada kepala sekolah, dan kepala sekolah itu harus mempunyai prinsip dalam supervisi, ya. Mempunyai prinsip yang aman. Ini menurut saudara ada prinsip yang harus dipenuhi oleh supervisor. Yang pertama, ilmiah, artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam pengajaran evaluasi terhadap situasi belajar belajar. Nah, prinsip yang kedua itu harus kooperatif. Jadi kooperatif itu program supervisi pendidikan dikembangkan atas kerjasama antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Jadi antara guru, kepala sekolah dan guru. Dalam hal ini, supervisor hendaknya dapat bekerja sama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Jadi kooperatif itu harus bekerja sama. Jadi kepala sekolah itu harus bekerja sama dengan guru, masyarakat, dan peserta didik. Berikutnya, prinsip yang ketiga, prinsip umum yang ketiga dari supervisi pendidikan yaitu konstruktif dan kreatif. Membina para gurunya untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Kemudian yang keempat, realistik. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi
objektif. Kemudian yang kelima, progresif, kegiatan setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dapat melakukan pembelajaran yang maju atau semakin adanya kegiatan belajar mengajar, itu yang namanya progresif. Kemudian inovatif, yang terakhir prinsip umum dalam supervisi pendidikan yaitu inovatif. Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan untuk pendidikan. Nah, itulah tadi 6 prinsip umum supervisi pendidikan yang harus ada di dalam kepala sekolah atau yang disebut supervisor. Next. Nah, kemudian materi kedua yang akan dibahas oleh Halimatus Sania. Silakan Halimatus Sania. Lanjut, saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan dalam aturan dan hadis. Yang pertama itu hadis ilmiah atau scientific. Pertama prinsip dilaksanakan secara sistematis berdasarkan rencana, peraturan dan kesinambungan. Penggunaan prinsip ini diharapkan supaya melaksanakan supervisi lebih objektif dan rasional sesuai fakta tanpa mengada-ngada. Sebagaimana yang disyaratkan dalam surat Al-Fatihah ayat 105 yang kedua yang pertama yang kita tiba dan dalam ayat